Tidak dari India menuju Mesir. Manusia Nusantara dalam berbudaya dan berspiritual tidak berasal dari India dan menuju tempat lain di Timur Tengah Mesir kuno, tapi keduanya dari sini. Fahami, pengertian beragama berbeda dengan pemahaman berspiritualitas. Yang kedua ini lebih dalam dari pengertian yang pertama dalam konteks berpikir untuk memahami dan aplikasi caranya serta manfaat bagi pelakunya. Moksartam Jagaditayaka iti Dharma, kebahagiaan abadi semasa masih hidup, sehingga mampu kembali manunggal dengan sangkan paraning dumadi, adalah cara leluhur bangsa Nusantara sebagai pemahaman juga lelaku di jalan spiritual. Dalam ajaran asli Nusantara yang populer ditemukan kata bernama Dharma, ini dijalankan dalam Gama Tirta, ranahnya tidak hanya ranah agama, tapi juga ranah spiritual, yaitu Igama dan Ugama. Ajaran asli Nusantara berasal dari ajaran Dharma yang asli Nusantara, bukan dari India yang ketika zaman kerajaan pra-Islam. Dharma yang asli ini disebut ajaran Siwa Buddha, dan Siwa Buddha ini bukan sintesis agama Hindu dan agama Buddha India. Tercatat dalam teks kalimat Mahabharata Udyoga Parva 108 bahwa Timur ini awal mula ajaran sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Veda. Lokasi yang ditunjuk sebagai Timur, disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Lokasi yang disebut Timur dari daratan India adalah Asia Tenggara, tepatnya Nusantara, Indonesia saat ini. Bangsa yang pemberani dan religius mempunyai ajaran yang dibawa dari tanah asalnya di timur ini terindikasi ajaran itu bernama Dharma. Leluhur kita di India ada sejak 3102 SM sampai 1300 SM yang kemudian menulis Veda di daratan India saat itu. Bangsa Arya, Sitian, Sakaya, Cakya, Saka adalah leluhur bangsa Nusantara pembawa Dharma sampai ke tanah India, jauh sebelum nama-nama yang tercatat di bawah ini yaitu Dharmadasa 700 sampai 620 SM, Dharmapala 670 sampai 580 SM, Sanjaya Belataputa 6 SM, Sariputra 568 sampai 484 SM, Dharmakirti 610 SM 520 SM. Kumarila Batai 618 sampai 540 SM. Adi Sankara 569 sampai 537 SM. Krijanayasa, Dapuntahiam 671 sampai 702 M. Ershi Markandeya, abad ke-9 M. Sefarnatvipa Dharmakirti 1013 M. Bangsa Arya, Sitian, Sakaya, Cakya, Saka. Mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rig Weda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Di kemudian hari di India, Veda menjadikan munculnya penafsiran terhadap kitab Veda yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad. Veda dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda, yaitu Buddhism, Jainism, Hinduism. Pada tahun 563 sampai 483 SM, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Pada tahun 549 sampai 477 SM, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 9 M, era Inggris di India lahir agama yang tidak berasal dari seorang pendiri atau satu titik waktu sebagaimana agama lain untuk membedakan tidak keduanya terdahulu juga tidak Islam. Di saat ini, Hindu plus Isme secara formil ada 1830 di India. Ajaran rohani yang disebut Dharma ini dalam bahasa Sanskerta disebut Sanatana Dharma. Ini kemudian disusun, dijadikan ajaran yang sistematis, ditulis maupun tidak. Ini yang disebut Veda. Veda, yang langsung disabdakan Tuhan kepada orang Siddhi, ini disebut Veda Sruti. Dalam kitab atau rontal ini ada dalam catur Veda Sruti, yaitu Rig, Yajur, Sama dan Atharva Veda. Veda Smrti,
Ini adalah Veda yang diingat oleh orang Sidi kemudian ditulis. Hampir semua dalam bentuk puisi atau syair. Ini ada bermacam-macam, seperti Dharma Sastra, Niti Sastra, Purana, Itihasa, Usada, Wariga, Babat. Sistematika India dengan Nusantara jelas berbeda, di mana dalam sistematika India cenderung tidak memasukkan rontal-rontal yang ada di Nusantara. Para penganut Hindu di India yang dominan, sekte Veda, yang dipakai tidak sama dengan di Nusantara. Di India ada sekte pakai Wisnu Purana, Brahma Purana, Siwa Purana. Di antara sekte ini sudah terjadi perbedaan, di mana setiap sekte menganggap dewa-dewanya ini sebagai Tuhan yang tertinggi, polytheism. Di Nusantara ajaran, Dharma, yang di Nusantara, yang disebut Siwa Buddha, akan menginterpretasikan Purana ini dengan berbeda sehingga tidak menjadi pertentangan antara dewa yang dipuja itu. Karena Brahma, Wisnu dan Siwa adalah kemahakuasaan, Ida Sang Hyang Widi, yang Acintya, dalam utpeti atau mencipta, stiti atau memelihara dan prelina atau melebur dewa-dewa tersebut disebut manifestasi Sang Hyang Widi Tuhan, yang Maha Esa, monotheism. Teologi dari Dharma yang ada di Nusantara sangat berbeda dengan yang ada di India, karena di Nusantara meyakini dengan keesaan dari Tuhan. Hyang Widi Tunggal, Sangkan Paraning Dumadi, Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa, yang Acintya itu, Sang Hyang Kersa, di mana semua itu adalah beliau yang bersifat Acintya, yang Esa, tersebut. Kalau di India menyatakan Tuhan adalah dewa yang dipuja dan itu yang tertinggi dan mutlak, bukan yang esa itu, tapi fisik dewa itu sendiri. Perjalanan, Dharma, dari negeri asalnya Nusantara sampai ke tempat-tempat tertentu di seantero dunia ini, bersentuhan dengan tradisi-tradisi setempat juga memberikan pengaruh di tempatnya. Ajaran, Dharma, yang dibawa leluhur bangsa Nusantara bangsa Arya Sitian, Sakaya Cakyat Saka, membentang luas ke barat melalui Afghanistan kuno hingga ke Mesir kuno. Dewa-dewa Mesir kuno terindikasi bersumber dari tradisi, Sanatana Dharma. Di Mesir ada tempat terkenal bernama, Siwa Temple, atau Siwa Oasis yang dalam bahasa Arab disebut, Wahat Siwah, bahasa Koptik disebut, Siwah, dan bahasa Barbar, Isiwan. Teks prasasti ditemukan tertulis di piring emas yang digantung di dalam tempat suci Ka'bah di Mekah. Prasasti itu berbunyi, "Beruntunglah mereka yang lahir dan hidup pada masa pemerintahan Raja Vikram. Dia adalah seorang penguasa yang mulia, murah hati dan berbakti, mengabdi pada kesejahteraan rakyatnya. Namun pada saat itu, kami orang Arab, yang lupa akan Tuhan, tenggelam dalam kenikmatan indria, rencana dan penyiksaan merajalela, kegelapan ketidaktahuan telah menyelimuti negara kita. Seperti anak domba yang berjuang untuk hidupnya di bawah cakar serigala yang kejam, kami orang Arab terjebak dalam ketidaktahuan. Seluruh negeri diselimuti kegelapan yang sangat pekat seperti pada malam bulan baru. Namun fajar dan sinar matahari pendidikan yang menyenangkan saat ini adalah hasil dari kebaikan Raja Mulia Vikramaditya yang pengawasannya yang baik hati tidak melupakan kami sebagai orang asing. Beliau menyebarkan agama sucinya di antara kami dan mengirimkan ulama-ulama yang kecemerlangannya bersinar bagaikan matahari dari negerinya ke negeri kami. Para cendekiawan dan pembimbing ini melalui kebajikannya. Kita sekali lagi disadarkan akan kehadiran Tuhan, diperkenalkan kepada keberadaan sucinya dan ditempatkan di jalan kebenaran, telah datang ke negara kita untuk mendakwahkan agama mereka dan memberikan pendidikan atas perintah Raja Vikramaditya. Teks prasasti ditemukan tercatat di halaman 315 dari volume yang dikenal sebagai Sayar-ul-Okul, yang disimpan di perpustakaan Maktab-e-Sultaniyah di Istanbul, Turki. Siyuki, Xuanzang 602-664 mengidentifikasi Vikramaditya sebagai Raja Sravasti. Menurut catatannya, Raja memerintahkan agar 500.000 koin emas dibagikan kepada orang miskin dan memberi seorang pria 100.000 koin emas untuk mengembalikannya ke jalan yang benar selama perburuan babi hutan.
Penyebutan Vikramaditya yang paling awal dan tidak terbantahkan muncul dalam karya-karya abad 6 dalam biografi Vasubandhu oleh Paramarta, 499–569 dan Vasavadatta oleh Subandhu. Raja memberikan 300.000 koin emas kepada Sarjana, Samkhya, atau Samgaya. Vindhyavasa karena mengalahkan guru Vasubandhu, Buddhamitra, dalam sebuah debat filosofis. Vasubandhu kemudian menulis Paramarta Saptati. Kata Samkhya atau Samgaya tertulis di area Nalada Bihar India, di situs stupa bernama Sariputra dan prasasti Kalasan di Jafatvipa. Kata Samkhya atau Samgaya tertulis di area Nalada Bihar India sebagai berikut. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Literasi nama kata Sariputra. Ini jelas nama Nusantara bukan India. Teks literasi kata Samgasya ini juga terdapat pada kalimat bait ke-8 di prasasti Kalasan. Bait ke-8. Buradaksineyam Atula Data Samgaya Raja Simhena Sailendra Raja Bupair Anu Paripalyar Santatia, Samgaya. Yang tak tertandingi oleh Raja Simha dari silsilah Shailendra dan penguasa berikutnya berganti-ganti Maharaja Panangkarana. Bangunan suci-nya untuk menghormati ajaran yang telah berjalan selama 700 tahun, Varsasatai Saptabir. Maksudnya bangunan, Kalasan, telah ada juga ilmu tentang Samgaya, sudah berjalan 700 tahun yang lalu. Ilmu ini pula selain Veda, yang dipelajari di Nalada India diantaranya oleh Vasubandhu di masa Raja Vikramaditya. Para pelajar di Nalada mempelajari keilmuan, Veda, Samgaya, Atharvaveda, Hetuvidya, logika, Cikitsavitya, kedokteran, Sabdavitya, tata bahasa. Dharmakirti adalah seorang sarjana asal Sriwijaya, Suvarnatvipa, Sumatera. Ia adalah salah satu pendiri filsafat logika. Setelah menerima pendidikan, ia kemudian melakukan perjalanan ke Nalada untuk menerima ajaran langsung dari Vasubandhu. Dharmakirti 610–520 SM adalah leluhur dari Suvarnatvipi. Dharmakirti 1013 M, melahirkan keturunan yang tersebut bernama Chudamani atau Culamani Tiwarmadewa, kadang disebut Chudamani Tiwarman. Candi Bungsu, di area komplek Candi Muara Takus dibangun pada abad ke-10 tahun ke-2 sampai selesai tahun ke-5 oleh Sang Hyang Datuok Culamani Tiwarmadewa, atau Chudamani Tiwarman untuk menghormati leluhurnya Suvarnatvipa Dharmakirti dan pendahulunya Dharmakirti, murid dari Vasubandhu. Teks prasasti tertulis di piring emas yang digantung di dalam tempat suci Ka'bah di Mekah di masa Vasubandhu Raja Vikramaditya. Dari gundukan tanah di kawasan sekitar Candi Utama Muara Takus, mereka menemukan artefak perunggu berwujud manusia berkepala gajah. Selain itu cermin perunggu yang salah satu sisinya dilapisi emas dengan presentasi mencapai 83%, artinya hampir 24 karat. Temuan lain, Vajra, juga temuan bata bertulis yang secara paleograf isinya mantra berbunyi Om Abhiknanta Kerham Patshevaha. Di dalam situs Candi Bungsu, ditemukan kotak tembaga yang di dalamnya terdapat 3 keping lempeng emas yang bertuliskan 1. Ohem. 2. Ah. 3. Hom. Shevaha, bermakna semoga diberkati. Shevaha, adalah ucapan yang umumnya terjadi di akhir mantra. Di sisi kotak itu terdapat, rabuk kremasi, tongkat dan senjata dengan hiasan permata di sisi kanan dan kiri. Bahasa lokal menyebut dengan pedang lonjong, sulo. Om Abhiknanta Kerham Patshevaha. Ketiga kata, Ohem, Ah, Hom, ada pada Hindu, Buddha, bukan hanya ada pada salah satunya. Ini terekam sempurna di Bali, dan Bali bukan India. Ketiga kata, Ohem, Ah, Hom, adalah kata singkat dalam prosesi kontemplasi spiritual, sebuah kata yang mungkin juga digunakan oleh agama-agama Abrahamik, Samawi untuk menyimpulkan dan mengakhiri suatu doa dan bermakna, agar dikabulkan. Amin dalam bahasa Ibrani, modern Amen Tiberias Amen, bahasa Yunani, Amen, Amen, bahasa Arab, Amin,
bahasa Inggris, amen, bahasa Indonesia amin yang bermakna sebagai, agar dikabulkan. Manusia Nusantara dalam, berbudaya, dan berspiritual, tidak berasal dari India dan menuju Timur Tengah, tapi keduanya dari sini. Leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi di antaranya tanah India dan Mesir kuno. Ini fakta akademik bahwa sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. By Santosaba.